Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acungkan tangan kiri kita sebagai tanda perlawanan kita hari ini. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Tak bisa dikalahkan. 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 Buruh berkuasa! Rakyat sejahtera. Buruh berkuasa! Rakyat sejahtera. Buruh berkuasa! Rakyat sejahtera. Aplaus buat kawan-kawan semua. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat, saudara, kaum buruh di Brebes yang hari ini berbondong-bondong melakukan aksi perlawanan terhadap upah murah. Aplaus buat kawan-kawan semua. Sama seperti kaum buruh di daerah lain, hari ini kawan-kawan buruh di Brebes juga melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Tentunya aksi ini adalah aksi yang istimewa buat kawan-kawan buruh yang ada di Brebes ini. Karena apa? Karena mungkin ada kawan-kawan buruh yang ada di sini baru pertama kali mengikuti aksi unjuk rasa. Betul tidak? Siapa yang baru pertama kali ikut aksi perjuangan buruh? Banyak. Siapa yang sudah pernah ikut aksi buruh? Banyak juga. Ya, terima kasih kawan-kawan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sunarno dari pengurus pusat Konfederasi Kasbi. Saya sebagai sekjen. Saya mendapatkan informasi dan undangan dari kawan-kawan SBMD Kasbi di Brebes bahwa kawan-kawan hari ini melakukan aksi untuk menolak kebijakan upah murah. Saya diminta untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada kawan-kawan buruh yang ada di Brebes ini. Kawan-kawan, barangkali apa yang sedang kita lakukan ini oleh sebagian orang dianggap gila. Sebagian orang menganggap kita gila atau sinting. Betul nggak? Tapi jika kita telisik lebih dalam lagi, kita ini adalah kaum buruh, kita ini adalah kaum pekerja yang setiap hari bekerja dari pagi buta sampai dengan malam hari. Kita telah mengorbankan tenaga dan pikiran kita untuk perusahaan, betul tidak? Tapi ketika kita menginginkan agar upah kita adalah upah yang layak, tapi pihak perusahaan, pihak Apindo, pihak pemerintah justru tidak mendukung perjuangan kita. Orang-orang di luar tidak tahu. Mereka menganggap kita ini orang bodoh, orang gila. Katanya demo-demo unjuk rasa di jalan ini mubadir katanya. Katanya aksi demonstrasi kita ini tidak berguna. Mereka tidak tahu
bahwa pakaian, sandal, sepatu yang dipakai mereka itu adalah hasil dari karya kaum buruh. Mereka tidak tahu kalau sepeda motor, mobil yang dikendarai mereka adalah hasil karya buruh. Mereka juga tidak tahu kalau rokok yang setiap hari dikenyat-kenyat itu juga hasil karya dari buruh, betul tidak? Bahkan seragamnya bapak-bapak aparat kepolisian, bapak-bapak tentara, pejabat-pejabat pemerintahan, bupati, pakaiannya semua dibikin dari tangan dan keringat kaum buruh. Masih ada yang menganggap kaum buruh gila. Masih ada yang menganggap kaum buruh sinting. Mereka tidak tahu bahwa tatanan masyarakat, peradaban di negara kita, di seluruh dunia ini hasil mahakarya kaum buruh. Gedung ini dibuat siapa coba? Apa tiba-tiba langsung berdiri? Gedung ini adalah tembok beton. Semennya dibuat oleh siapa? Bahkan yang membangun, yang mendirikan juga buruh. Begitu mulianya kaum buruh, sehingga orang menganggap pada saat kaum buruh melakukan perjuangan hanya untuk mendapatkan upah yang layak, dianggap sinting, dianggap gila. Mereka tidak tahu bahwa semua tatanan peradaban di dunia ini dipastikan hasil karya dari kaum buruh, kaum pekerja. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan atau situasi terkini, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang data atau panduan atau parameter untuk menetapkan kebijakan kenaikan upah tahun 2022. Namun sayangnya, isi panduannya itu juga berdasarkan data dari BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, yang kemudian itu dijadikan patokan untuk kenaikan tahun 2022. Dan sayangnya lagi, nilainya, angkanya itu sangat kecil. Berapa kawan-kawan? Rata-rata berapa? Rata-rata hanya 1% kenaikan upah di seluruh Indonesia. Bahkan di beberapa daerah, baik di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan juga beberapa provinsi lain, UMK-nya banyak yang tidak naik alias 0%. Jika menggunakan simulasi atau penghitungan dari surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan tersebut. Oleh karena itu, kami serikat-serikat buruh yang ada di nasional atau di Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu sudah melakukan aksi-aksi penolakan terhadap surat edaran tersebut. Namun oleh kementerian menjawab bahwa mereka hanya menjalankan tugas, katanya. Karena menurut mereka ada peraturan pemerintah, yakni PP nomor 36, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Bahwa kenaikan upah
terutama adalah kenaikan UMK, bisa dibilang 2 tahun terakhir itu nilainya sangat kecil, betul tidak kawan-kawan? Bahkan tadi seperti saya bilang, ada beberapa daerah yang upahnya tidak naik. Bahkan untuk daerah-daerah industri di berbagai daerah di Indonesia yang biasanya ada upah sektoral, ya, upah yang berdasarkan sektor atau pekerjaannya, mulai tahun 2021 kemarin tidak ada kenaikan. Lalu tahun 2022 ini mau diulang lagi. Apakah kita mau diam-diam aja kawan-kawan? Apakah kita mau diam-diam aja? Harusnya kita akan berdiri tegak melakukan perlawanan terhadap politik upah murah tersebut kawan-kawan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah kita akhir-akhir ini menggunakan situasi pandemi COVID, ya, menggunakan alasan situasi pandemi COVID untuk membuat kebijakan-kebijakan yang justru merugikan rakyat, termasuk merugikan kaum buruh, betul tidak? Saya tanya kawan-kawan, selama masa pandemi ini kawan-kawan bekerja di rumah apa bekerja di pabrik? Kerjanya hanya 2 jam atau tetap 8 jam? Bahkan sebagian besar kawan-kawan di sini kerjanya sampai lembur-lembur, betul tidak? Nah, lalu bagaimana pemerintah bisa menghubungkan kebijakan pemerintah yang merugikan kaum buruh dengan situasi pandemi? Dengan alasan banyak perusahaan-perusahaan mengalami apa? Kerugian, sepi order katanya, betul tidak? Tapi menurut kami itu hanyalah alasan-alasan klasik yang sengaja dibuat-buat, hanya untuk membodohi atau mengelabui kita. Karena kita kaum buruh ini dianggap bodoh, betul tidak? Oleh karena itu, saya mengajak kawan-kawan buruh di daerah Brebes ini untuk terus menyatakan perlawanan, bersatu padu, solid. Kita ini berbagai macam serikat buruh, tapi kalau kita bisa menyatu dalam perlawanan, dalam perjuangan yang sama, maka kemungkinan untuk memenangkan perjuangan adalah sangat besar, betul tidak kawan-kawan? Tadi di orator sebelumnya juga menyampaikan bahwa kenapa upah di Brebes ini termasuk yang paling rendah atau paling murah. Kenapa bisa terjadi seperti itu kawan-kawan? Padahal apa? Kalau kita lihat lebih detail lagi, kita tengok lebih detail lagi, yang namanya harga beras di Brebes dengan di Indramayu, dengan di Cirebon, dengan di Bandung, dengan di Jakarta, dengan di Surabaya, di Semarang sama enggak? Harga rokok, harga Indomie, harga daging, harga ikan, harga cabai, harga minyak, semua sama bukan? Lalu kenapa upahnya di Brebes hanya 1,8, sekian, sementara di daerah lain, misalnya di Karawang, bisa mencapai 4,5 lebih? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini yang harus juga menjadi evaluasi dari kita kaum buruh, supaya kita tidak terus-menerus dibodohi, dikibuli. Maka kawan-kawan buruh hari ini, meskipun saya lihat kawan-kawan ini masih muda belia, kaum milenial,
Tapi pada saat kawan-kawan itu sudah menjadi buruh, maka mau tidak mau kawan-kawan sudah harus berserikat. Kawan-kawan harus berorganisasi. Di sini ada banyak serikat. Anggota SPSI silakan tunjuk tangannya. Anggota SPSI. SPSI. Anggota KSPI. Anggota SPN. Anggota SBSI. Anggota KSBI. Ya, silahkan kawan-kawan terus memperbanyak anggota agar menjadi anggota serikat buruh dari masing-masing serikat. Karena dengan berserikat, kawan-kawan harusnya mendapatkan pembelaan, mendapatkan perlindungan, dan harusnya kita bisa bersama-sama dalam satu perjuangan. Berbeda tentunya dengan kita sebagai buruh tapi kita belum berserikat atau tidak berserikat. Pada saat kita punya masalah, tentu tidak ada yang bisa membela, betul tidak? Tapi kalau kita menjadi anggota serikat, maka serikat itulah yang bertugas untuk melakukan pembelaan. Hidup kawan-kawan yang berserikat. Selanjutnya, bahwa kawan-kawan sebagai anggota serikat buruh tentu juga tidak boleh hanya sekedar mengandalkan pengurusnya, betul tidak? Kawan-kawan anggota ini juga harus punya peran aktif, yaitu adalah mendukung perjuangan dari kawan-kawan pengurus. Karena tanpa dukungan dari anggota tentunya kawan-kawan pengurus ini juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kawan-kawan pengurus ini juga bukan orang yang bisa mengambil keputusan. Tentunya mereka ini harus didukung dari kawan-kawan semuanya, apapun serikatnya. Dan selanjutnya, karena di sini kawan-kawan ini banyak kawan-kawan buruh yang masih aktif ya di dalam pabrik dan masih muda-muda, tolong kawan-kawan sering melakukan diskusi-diskusi dan pendidikan-pendidikan di serikat buruhnya masing-masing. Dengan begitu kawan-kawan akan dapat memahami apa yang namanya hak-hak buruh, bagaimana proses perjuangannya, dan bagaimana melakukan pembelaan atau perlindungan yang lebih jauh lagi. Hanya dalam serikat buruh itulah materi-materi itu bisa didapatkan. Betul tidak kawan-kawan? Kawan-kawan harus mau meluangkan waktu sedikit sejenak untuk bersama-sama ikut memikirkan serikat buruh itu. Agar apa? Agar kita semua tidak selalu dibodoh-bodohi, tidak selalu ditindas oleh pengusaha kita. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Yang terakhir, kami dari berbagai macam serikat buruh di nasional sedang merencanakan untuk melakukan aksi nasional, atau bahkan bisa kita sebut sebagai mogok nasional. Kawan-kawan mau ikut mogok nasional apa enggak? Ada dua agenda yang sedang direncanakan, yaitu tanggal 29 dan 30, dan selanjutnya adalah tanggal 7 dan 8 Desember. 29 dan 30 November, tanggal 7 dan 8 Desember. Catat ya. Untuk apa pemogokan itu? Tentunya adalah untuk melakukan perlawanan terhadap politik upah murah tersebut. Kita ingin mencabut surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan tersebut, dan sekaligus adalah kita menuntut kepada Presiden untuk menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres tentang upah layak bagi kaum buruh Indonesia. Siap ikut? Kawan-kawan tidak perlu datang ke Jakarta, tapi kawan-kawan bisa melakukan di wilayah Brebes bersama dengan aliansi-aliansi yang sudah dibangun oleh kawan-kawan di sini. Semua daerah industri,
semua kabupaten atau kota nanti juga akan melakukan aksi bersama. Sama seperti kawan-kawan di Brebes. Karena apa? Dengan persatuan perjuangan, berjuang secara bersama-sama, maka kemungkinan besar kita akan bisa memenangkan tuntutan itu, kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Kawan-kawan sudah capek? Hah? Sudah makan belum tadi? Yang di samping? Ini kawan-kawan buruh ini kayaknya nggak adil juga ya, kayaknya ya. Ini kawan-kawan di sini ada panas-panas, tapi ada yang berteduh-teduh juga. Hah? Panggil dong, panggil kawan-kawannya. Ya, baik kawan-kawan, karena perjuangan kita adalah perjuangan yang sama, maka apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan ini memang harus berdasarkan keputusan bersama. Sepakat? Istilahnya, kalau memang ada masalah satu, ya harusnya kawan-kawan yang lain juga harus ikut merasakan. Satu dicubit, semuanya merasa? Baik. Itulah pesan dari kami kepada kawan-kawan semua, terus berjuang untuk perbaikan upah. Indonesia hari ini sedang mengalami darurat upah. Ya, Indonesia hari ini sedang mengalami darurat upah, maka sebagai obatnya adalah kita kaum buruh harus melakukan perlawanan. Kita harus kobarkan semangat kita untuk memperjuangkan kenaikan upah tahun 2022 menjadi upah yang layak. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Buruh bersatu! Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.